anak-anak marilah kita lanjut, yaitu tentang kedaulatan ke dalam dan keluar dalam contohnya. Contohnya nanti akan terbentuk dengan sendirinya apabila kita telah mempelajari atau mengingat kembali tentang unsur berdirinya suatu negara. Anak-anak masih ingat di kelas 8 sudah pernah disampaikan ya. Untuk mendirikan suatu negara, unsurnya ada berapa? Yang menjawab 2 benar, yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Yang menjawab 4 juga benar, karena 4 ini nanti akan terbagi jadi 2. Unsur yang pertama, harus punya rakyat. Apalah artinya negara kalau nggak ada rakyatnya. Yang kedua, harus ada wilayah, tempat. Kalau nggak ada tempatnya, kita mendirikan negara di mana gitu ya. Nah ini. Yang ketiga, harus ada pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan yang bebas mengatur negaranya tanpa campur tangan negara lain, itu namanya pemerintahan yang berdaulat. 1, 2, 3 ini termasuk unsur konstitutif. Sedangkan yang keempat, syarat yang keempat, unsur yang keempat yaitu pengakuan dari negara lain. Ini namanya unsur deklaratif. Karena apa? Karena apalah artinya kita mendirikan negara kalau ternyata tidak bisa mengadakan hubungan dengan negara lain, karena negara lain tidak mengakui sebagai suatu negara yang merdeka, kan tidak mau mengadakan kerjasama. Nah, tidak ada artinya itu. Maka unsur deklaratif ini unsur yang kelihatannya tidak penting tapi sangat penting. Karena apa? Manusia sebagai makhluk sosial, makhluk yang harus bekerja sama, yang harus hidup bersama kelompoknya. Manusia kelompoknya ya manusia, negara kelompoknya yang dengan negara. Negara itu di dalamnya ada manusia-manusia. Ini anak-anak ya. Jadi unsur berdirinya negara terbagi jadi 2, unsur konstitutif yang wajib dipenuhi ada 3, rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat. Dan yang kedua yaitu unsur deklaratif, terdiri dari 1 saja, yaitu mendapatkan pengakuan dari negara lain. Sekarang bagaimana dengan negara kita? Tanggal 17 Agustus tahun 1945, apakah negara kita ini sudah memenuhi unsur-unsurnya atau belum? Ternyata belum. Sehingga secara de facto itu kenyataan, secara kenyataan tanggal 17 Agustus 1945 negara kita ini ketika kita mendirikan suatu negara, unsur yang ada tuh baru 2 anak-anak, yaitu 1 yaitu rakyat, 2 yaitu wilayah. Maka pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI ya, waktu itu belum ada pemerintahan gitu. PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang anggotanya 27 orang, yang buatan bangsa Indonesia sendiri, tidak ada embel-embelnya Dekoretsu Junbi Inke, itu buatan Jepang gitu ya. Tidak ada sih. PPKI kalau Dekoretsu Junbi Inke itu anggotanya 21 orang. Kalau PPKI yang asli buatan Indonesia jumlahnya 27 orang. Nah, ini ketuanya sama, yaitu Insinyur Soekarno, wakilnya juga Bapak Muhammad Hatta. Ini mengadakan sidang untuk memenuhi unsur konstitutif yang ketiga, pemerintahan yang berdaulat. Maka hasil sidang PPKI masih ingat anak-anak? Hasilnya ada 3. 1 yaitu menetapkan presiden dan wakil presiden. Presidennya adalah Bapak Insinyur Soekarno, wakilnya Muhammad Hatta. Yang kedua, menetapkan undang-undang dasar, yang kemudian undang-undang dasar negara kita namanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, karena tugasnya presiden dan wakil presiden itu sangat banyak, maka akan dibantu oleh sebuah komite, ya, yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat. Ini terbentuk ketika sidang PPKI tanggal 18 Agustus. Maka secara de jure, secara hukum, negara kita memenuhi unsur berdirinya suatu negara itu sejak tanggal 18 Agustus tahun 1945. Sekarang yang ini 3 ini masuk contoh kedaulatan ke dalam, sudah terpenuhi. Sekarang kedaulatan keluarnya, yaitu pengakuan dari negara lain. Negara manakah yang pertama kali mengaku Indonesia merdeka, anak-anak? Masih ingat ya?
yaitu negara Mesir yang mengakui pertama kali Indonesia merdeka. Lambat laun itu negara-negara yang lainnya ikut mengakuinya. Dan yang terakhir mengakui itu adalah Belanda, karena Belanda tidak mau mengakui Indonesia merdeka. Belanda kan datang kembali, ingin kembali menjajah. Dari hasil konferensi meja bundar, akhirnya Belanda kalah kan. Nah, itu pada tanggal 27 Desember tahun 1949 Belanda baru mengakui kemerdekaan Indonesia sepenuhnya, seutuhnya, dari Sabang sampai Merauke tanpa Papua gitu ya. Ini tanggal 27 Desember 1949, berarti secara hukum, secara de jure bagi Belanda itu saat itu. Ini anak-anak ya, ini merupakan unsur berdirinya negara yang saya rasa cukup ya. Sebenarnya negara terpenuhi sehingga negara kita telah dapat mendirikan suatu negara secara de jure-nya tanggal 18 Agustus 1945, secara de facto-nya 17 Agustus 1945, pengakuan dari Belanda 27 Desember 1949. Nanti kita lanjut lagi videonya.